Jadi botnet itu adalah merupakan bot network, ada robot yang bisa digunakan untuk melakukan attack terhadap suatu jaringan. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksinya bahwa itu adalah bot atau bukan? Misalnya seperti itu. Kalau misalnya dulu kalian tahu ini IEEE, tahu nggak? Ada yang tahu IEEE? Nggak ada yang tahu? IEEE merupakan database atau ya semacam basis data internasional yang menyediakan artikel-artikel yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di level internasional. Nah, itu menyimpan data-data termasuk untuk paper-paper dan seterusnya yang dijadikan sebagai referensi. Nah, ITS itu langganan IEEE misalnya. Nah, dulu ada yang downloadnya itu menggunakan bot. Jadi menggunakan robot, menggunakan tools yang itu adalah tidak diperbolehkan dari aturan IEEE itu. Dengan menggunakan tools itu nanti satu jam itu kalau dijalankan mungkin bisa download bisa sampai ribuan paper. Ya mungkin malah bukan ribuan lagi, puluhan ribu mungkin bisa ratusan. Nah itu sebenarnya tidak diperbolehkan dengan menggunakan bot seperti itu. Yang boleh adalah downloadnya manual, jadi kita klik sendiri. Nah itu salah satu hal yang berkaitan dengan bot tadi. Dengan penelitian yang berkaitan dengan deteksi aktivitas bot itu nanti diharapkan kita bisa mengetahui, oh ini ada serangan dari banyak mesin atau banyak device yang ada, misalnya seperti itu. Mungkin nanti ada yang berminat untuk mengambil judul atau topik TA yang berkaitan dengan itu, mungkin kita bisa diskusi. Atau mungkin semester ini ada yang belum dapat ini ya, belum dapat topik itu bisa ini kalau berminat bisa berdiskusi lebih lanjut. Kalian kan semester 7 kan ya? Sudah waktunya TA kan ya? Benar ya? Iya. Sudah banyak yang mengambil TA ini atau masih belum ada mungkin ya? Atau sudah ada? Nah, mungkin kalau nanti ada yang bingung mencari topik dan seterusnya yang berkaitan dengan network security atau apa, mungkin kita bisa diskusi. Beberapa topik juga saya upload di Monta itu seperti deteksi botnet itu sendiri. Seperti itu sekedar informasinya. Nah, kemudian ya mungkin ini sudah stop share ya. Stop share di minggu sebelumnya. Minggu lalu sudah dibahas juga kan tentang authentication sudah kan ya minggu lalu ya. Dari Sandi. Yang dibahas minggu lalu. Authentication, authorization sudah atau belum? Ada yang masih ingat minggu lalu? Yang autentifikasi sudah, Pak. Autentikasi sudah deh. Otorisasi? Kalau otorisasi kurang tahu. Di catatan saya belum ada. Ya. Otorisasi belum. Non-repudiation? Belum juga? Belum, sepertinya. Belum ya? Baik, mungkin kita bisa bahas lagi berarti ya. Oke. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi ya, definisi dari security itu sendiri. Ini perlu kita pahami di awal karena definisi tentang security itu menentukan apa langkah-langkah yang nanti diperlukan untuk misalnya melakukan proteksi suatu data. Jika kita tidak mengetahui secara konsepnya di awal, apa itu yang dimaksud dengan security dan sebagainya, nanti kita akan kesulitan untuk menentukannya. Apa yang perlu kita protect, datanya diapakan.
Nah, kita perlu memahami konsepnya di situ. Nanti masalah teknisnya itu bisa dipelajari lagi ya. Jadi konsep utamanya yang dulu kita buat contoh itu adalah data yang tersimpan dalam safety box dan seterusnya itu. Nah, kemudian data-data tadi diapakan, apa yang ingin kita proteksi dan seterusnya. Dulu kita sudah membahas tentang confidentiality, ya kan. Kemudian ada integrity, itu sudah. Kemudian ada availability. Ya, kita buat contoh dulu adalah data yang di flash disk, yang kemudian disimpan dalam suatu safety box dan kemudian disimpan lagi, misalnya ditaruh di tempat yang tidak terjangkau oleh siapapun. Misalnya adalah di dasar laut, kalau yang itu kita buat contoh seperti itu. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi confidentiality-nya, masih ingat ya, kalau kondisi seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi confidentiality-nya? Terpenuhi enggak itu yang dulu itu? Bagaimana? Masih ingat? Biar enggak ngantuk ya, diskusi. Masih ingat enggak confidentiality-nya? Terpenuhi enggak kalau misalnya seperti itu kondisinya? Lupa. Apa itu confidentiality? Masih ingat enggak? Ayo. Apa arti confidentiality? Confidentiality adalah Rahasia. ada yang ingat ya? Bagaimana? Confidentiality yaitu kondisi di mana apa? Suatu hal, ya bisa apapun bentuk objeknya, itu adalah tidak bisa diakses oleh pihak yang tidak berhak. Itu bisa kita artikan seperti itu. Konfidensial. Konfidensial artinya kan rahasia ya. Konfidensial. Jadi kalau confidentiality itu adalah merupakan sesuatu yang harusnya tidak boleh diketahui oleh pihak lain yang tidak berhak. Nah, dengan contoh tadi, berarti confidentiality-nya terpenuhi enggak yang tadi kita sampaikan? Yang punya pendapat? Data dalam flash disk, ya, ada punya pendapat? Ayo, siapa? Saya dapat poin penilaian ya. Yang punya pendapat, ayo silakan. So, enggak ada? Suara saya kedengaran ya? Jangan-jangan saya biar sendiri. Terdengar ya? Halo? Halo, bisa dengar suara saya? Oke, jangan-jangan nanti saya bicara sendiri, putus kejaringannya. Oke, ada yang punya pendapat? Masa nggak ada? Silakan, siapa? Ya, siapa namanya? Saina, ya. Baik, gimana? Halo? Apakah Putus. terdengar, Pak? Ya, sekarang bisa. Oh ya. Jadi kalau menurut saya confidentiality itu kan berarti data atau informasinya itu bisa diakses oleh orang-orang yang memang berwenang atau mempunyai hak akses. Iya nggak boleh diakses oleh orang-orang yang tidak berwenang. Jadi kalau misalkan dilihat dari tidak boleh diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka flash disk dalam safety box yang ditaruh di tempat yang tidak dijangkau itu sebenarnya konfidensial karena nggak bisa diakses oleh orang yang tidak berwenang. Tapi kalau misalnya saya pandang dari kalau artinya tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berwenang, berarti seharusnya kan bisa diakses oleh orang yang berwenang juga gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa diakses oleh siapapun, mungkin tidak konfidensial kalau dari yang minggu lalu saya tangkapnya seperti itu sih, Pak. Terima kasih, ya. Pak. Ada lagi yang lain. Mungkin kita bisa buat summary-nya. Silakan. Jadi, yang punya pendapat, soalnya satu. Silakan. Yang penting kita sampaikan dulu pendapatnya. Enggak?
Gimana? Mungkin ada yang punya pendapat lain. Silakan, siapa ini? Ya, saya panggil berarti ya, biar nggak ngantuk ini. Yang di layar sini yang muncul, Iqbal. Gimana Iqbal? Ada pendapat Iqbal? Ya, Ya, gimana? kalau menurut saya juga hampir sama, Pak. Karena menurut saya juga kalau confidentiality juga harusnya bisa diakses oleh yang berhak. Tapi karena itu tidak bisa diakses oleh siapapun, jadi menurut saya confidentiality-nya juga tidak terpenuhi, Pak. Berarti tidak terpenuhi gitu ya. Selain itu kan kalau di catatan saya menurut itu ada confidentiality itu datanya bisa dikirim tanpa membuka isi atau kontennya. Di situ kan dengan kayak gitu datanya menurut saya tidak bisa dikirim, Pak. Jadi menurut saya confidentiality-nya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Siapa lagi? Satu lagi, siapa? Ayo. Siapa berikutnya? Kalau ada saya ini lagi ya. Apa ini? Arya Kresna. Gimana Arya? Kalau terdengar Pak? Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya kalau confidentiality-nya sih terpenuhi karena ya versi taruh kotak buang laut kan ya susah diakses untuk pihak lain. Tapi kalau untuk integrity-nya saya nggak terlalu yakin sih Pak, soalnya kan flash disk taruh di laut kan kayak agak mana agak bukan rusak flash disk, tapi kalau availability-nya kayaknya nggak terpenuhi. Harus pergi ngambil lagi kan terlalu lama, terlalu jauh. Ya, itu beberapa pendapat. Confidentiality adalah misalnya adalah data itu bisa dikirimkan atau disimpan, ya, bisa dikirimkan atau disimpan. Ya. Can be sent, bisa juga can be stored without revealing the content. Jadi tanpa membuka isinya. Jadi artinya apa? Itu tidak tersedia atau tidak bisa diakses untuk pihak-pihak yang unauthorized, yang tidak berhak. Nah, itu intinya. Kita mengikuti definisi yang di sini. Artinya itu data itu kalau nggak bisa diakses oleh pihak yang tidak berhak, unauthorized individual, nah itu atau juga entities atau proses, ya bisa individual, bisa entities, bisa proses, maka itu kita artikan itu adalah confidentiality-nya terpenuhi. Jadi terlepas nanti misalnya yang punya itu bisa atau enggak. Yang sini yang dilihat adalah yang unauthorized individualnya. Nah, bagaimana jika yang punya data itu sendiri dia enggak bisa mengakses? Nah, itu berkaitan dengan sisi yang lain. Apa itu? Misalnya adalah di sini availability-nya. Jadi available data atau proses itu bisa digunakan pada saat dibutuhkan. Jadi kalau tidak bisa digunakan pada saat diperlukan atau dibutuhkan, maka dia tidak terpenuhi availability-nya. Ya, contoh yang gampang itu misalnya adalah pada saat kita akan melakukan FRS online di situ. Pada saat FRS kita memerlukan membuka Integra, ternyata server integranya adalah down, nggak bisa diakses. Berarti itu adalah availability-nya yang jadi masalah seperti itu. Jadi tidak bisa diakses oleh yang berhak, nggak bisa digunakan. Itu dari sisi availability-nya. Kalau dari sisi integrity itu artinya data yang ada atau objek yang ada itu adalah tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami kerusakan dalam bentuk-bentuk tertentu. Jadi tetap seperti apa adanya. Itu kalau data integrity-nya. Sedangkan kalau sistem integrity itu adalah bahwa sistem tadi itu bisa berfungsi atau digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang dispesifikasikan.
digunakan untuk misalnya kita menekan ya, contoh sebelumnya itu menekan tombol delete, maka yang dilakukan oleh komputer ya memang operasi delete, bukan copy. Itu contoh gampangnya. Itu operasinya. Jadi ada dua macam integrity di situ. Ada data integrity, ada sistem integrity. Tuh. Kemudian availability itu ketersediaan, nanti sudah kita bahas ya, ini sambil mereview yang sebelumnya. Authentication, autentikasi di sini adalah untuk melakukan identifikasi bahwa suatu user atau service yang ada itu memang benar-benar seperti apa yang dia klaim. Jadi kalau misalnya ada user mengatakan dia adalah Budi, maka bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia itu Budi? Itu yang harus dilakukan pada proses autentikasi. Nah, berkaitan dengan proses autentikasi, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi secara gampangnya, contoh yang dihadapi oleh mahasiswa itu misalnya adalah masalah FRS. Nah, itu contohnya bagaimana bisa membuktikan autentikasi, terutama pada masa-masa online seperti ini. Kita nggak bisa ketemu langsung. Setelah FRS ya, setelah minggu FRS, minggu pertama misalnya, kemudian mahasiswa meminta untuk delete atau ngedrop mata kuliah tertentu. Misalnya mata kuliah KIJ, ya, dia minta drop kuliahnya. Drop kuliah dilakukan dengan mengirimkan email atau gampangnya mungkin mengirimkan WA, WhatsApp. Ya. Padahal sebenarnya WhatsApp itu kan nomor pribadi, jadi tidak bisa diaplikasikan. Gampangnya email ya, menggunakan email. Nah, mahasiswa di situ mengirimkan email ke dosen wali dengan menggunakan misalnya Gmail atau Yahoo dan sebagainya. Nah, di situ kemudian minta dosen walinya untuk ngedrop kuliah. Kemudian dia mengatakan bahwa dia Budi dengan NRP sekian, minta untuk drop kuliah. Dosen wali mengikuti dan drop kuliah. Nah, bagaimana menurut kalian proses seperti itu? Sesuai yang ini enggak? Untuk dari prinsip apa yang kita pelajari di sini? Ada pendapat enggak? Belum ada. Baik. Kemudian dosen ngedrop. Nah, ternyata si Budi itu dia tidak merasa mengirimkan email untuk meminta dropnya. Nah, bagaimana kira-kira seperti itu kasusnya? Ya. Itu sepertinya bukan sesuatu yang tidak terjadi, tapi maksudnya itu memang terjadi. Misal minta kuliahnya di drop, minta kuliahnya ditambah dan seterusnya. Sementara verifikasinya atau autentikasinya itu tidak bisa dijalankan. Kalau ketemu langsung mungkin bisa ya, ini namanya si Budi, dia minta untuk drop kuliah dan seterusnya. Tapi dengan kondisi seperti ini, secara online mengirimkan email dari Gmail atau mungkin dari Yahoo dan sebagainya, itu tidak ada proses autentikasinya di sini. Maka yang bisa dilakukan itu adalah kita, misalnya saya sebagai dosen wali, itu seringkali meminta mahasiswa, kalau misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan kuliah, itu mengirimkan email dari domain email ITS, ya, email dari dengan domain ITS. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita menggunakan Gmail, misalnya Yahoo atau mungkin email-email lain yang sifatnya itu gratis seperti itu kita tidak bisa melakukan autentikasi. Ini siapa sebenarnya? Kita nggak tahu. Misalnya tadi kita ambil contoh Budi. Ternyata yang bukan Budi. Budi tidak merasa minta drop kuliah misalnya. Maka itu proses autentikasinya tidak bisa berjalan. Nah, untuk melakukan autentikasi kita perlu melakukan verifikasi atau pengecekan. Salah satunya adalah dengan meminta menggunakan pengiriman emailnya menggunakan email domain ITS. Itu contohnya. Dengan asumsi bahwa email domain ITS itu user ID passwordnya hanya diketahui oleh yang bersangkutan saja.
Sehingga jika ada misalnya informasinya itu bocor, misalnya diketahui oleh pihak lain, maka dia yang bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Dos Wali kemudian melakukan drop kuliah, nah itu sudah menjadi tanggung jawab mahasiswa yang punya email tadi. Itu contohnya. Ya, jadi kita perlu membedakan misalnya, oh ini hubungannya dengan kuliah, ya sebaiknya menggunakan email domain ITS karena ada proses autentikasinya di situ. Itu salah satunya. Nah, nanti proses autentikasi ini berkaitan dengan yang lainnya, dengan hal-hal yang lain autentikasi ini. Itu masalah autentikasinya, kita lanjutkan dulu. Nah, autentikasi itu untuk memastikan bahwa user atau service-nya itu bisa diverifikasi. Nah, bagaimana cara melakukan verifikasinya? Kalau tadi contohnya adalah dengan menggunakan, kalau email ya misalnya domain dari institusi yang sudah dipercaya, misalnya domain ITS-nya. Jadi seperti itu tadi. Kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan autentikasi itu bisa dilakukan dengan beberapa metode juga. Misalnya adalah dengan menggunakan apa yang kita punya. Ya, autentikasi dilakukan dengan menggunakan apa yang kita punya, what we have. Misalnya adalah autentikasi dengan menggunakan KTP, menggunakan SIM dan sebagainya. Misalnya kita akan membuka rekening di bank, tentu diminta menunjukkan kartu identitas. Itu adalah salah satu contoh untuk melakukan autentikasinya. Metode yang lain misalnya adalah dengan apa yang kita ketahui. Berarti apa kira-kira ya? Apa yang kita ketahui itu adalah kalau kita misalnya login ke email, ya, baik itu ke Gmail, ke Yahoo, atau mungkin ke emailnya ITS, itu kan nanti diminta passwordnya. Jadi adalah sesuatu apa yang kita ketahui. Nah, apa yang kita punya dan apa yang kita ketahui yang disebut sebagai what we have dan what we know itu adalah bisa di-share ke user yang lain. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan ya. Jadi sebenarnya user password itu ya kita saja yang tahu. Atau mungkin ada benar-benar pihak yang bisa kita percaya untuk mengetahuinya. Atau yang berhak untuk mengetahuinya. Nah, ada kemungkinan di-share atau mungkin tanpa sengaja bisa diketahui oleh pihak lain yang padahal itu adalah merupakan tanggung jawabnya. Nah, kalau itu diketahui oleh pihak lain, nah kemungkinan nanti akan bisa disalahgunakan passwordnya atau mungkin KTP-nya, SIM-nya dan seterusnya. Atau mungkin paspor dan seterusnya. Nah, atau mungkin di kasus yang lain bukan diketahui oleh pihak lain atau mungkin dicuri oleh pihak lain, tapi mungkin kita lupa passwordnya apa, kita lupa. Kemudian pada saat ya, kita memerlukan KTP atau SIM untuk membuktikan identitas kita. Ternyata kita tidak membawanya, kita tertinggal misalnya. Itu jadi masalah-masalah yang umum pada proses autentikasi. Kita login sebagai admin, ternyata kita lupa passwordnya, jadi masalah juga. Nah, untuk mengatasi, ya, salah satu cara untuk mengatasi problem tadi, problem yang ada di metode what we have, what we know tadi, itu adalah dengan menggunakan metode yang ketiga, yaitu adalah dengan who we are. Jadi siapa kita. Itu dengan menggunakan sesuatu yang ada pada tubuh kita atau merupakan kebiasaan dari kita. Contohnya adalah dengan menggunakan biometrik di situ. Nah, biometrik ini secara teori itu tidak terlepas dari kita. Jadi kita tidak perlu menghafalkannya. Kita nggak perlu menghafal dan tidak akan terlupa harusnya ya. Secara teori nggak akan terlupakan itu. Dan juga tidak akan ketinggalan. Dan harusnya juga tidak bisa dicuri, diambil oleh pihak lain. Nah, biometrik sendiri bisa dibedakan antara kebiasaan kita atau sesuatu yang ada pada tubuh kita. Yang menjadi kebiasaan misalnya adalah tanda tangan, bukan dari bagian tapi adalah kebiasaan kita. Kemudian hal yang lain yang sifatnya manual ya, tanda tangan itu. Hal yang lain misalnya adalah keystroke. Tahu kan ya keystroke ya? Keystroke itu adalah tekanan terhadap kunci. Jadi bagaimana kita mengetik
di dalam menggunakan keyboard ya, komputer itu kalau dianalisis itu bisa menjadi key lagi, bisa menjadi ada patternnya, ada polanya sehingga bisa diketahui ini adalah siapa usernya dan seterusnya. Termasuk untuk data-data yang lain, bukan hanya keystroke-nya saja, tapi adalah misalnya jam aksesnya itu bisa dicari juga pola atau patternnya tadi. Jam berapa dia biasa mengakses sistem atau jam berapa loginnya, jam berapa logoutnya. Ya mungkin dalam hal ini dimungkinkan adanya namanya anomali atau di luar kebiasaan. Tapi secara umum itu bisa dilakukan untuk proses autentikasi seperti itu. Apakah biometrik itu yang di sini dicontohnya ya? Biometrik di sini dicontohkan ada beberapa, ya, ada yang menggunakan ini mata di sini, ada yang menggunakan titik jari atau fingerprint, ada yang menggunakan wajah, dan masih beberapa yang lain. Dan di bagian mata misalnya, apa kira-kira yang diambil dari mata di sini? Bagian mata itu kan banyak. Apa kira-kira? Ada yang mau tahu nggak? Irisnya, betul. Yang digunakan adalah irisnya. Kadang ada yang nggak tahu, yang diambil kornea. Nah, gimana kita bisa mengambil datanya? Jadi irisnya. Iris itu nanti ada patternnya, ada polanya. Itu kalau diekstrak itu bisa ada data yang bisa digunakan untuk membedakan antara satu mata dengan mata yang lain. Itu iris, sifatnya unik. Dan itu relatif tinggi uniqueness-nya. Jadi bisa digunakan. Sedangkan yang kedua, di sini contoh yang ada ya, adalah menggunakan fingerprint. Ini saya kira sudah cukup populer digunakan di mana-mana itu. Kita misalnya kalau di TS itu ya, di kantor-kantor itu sering ya menggunakan fingerprint di sini untuk melakukan absensi misalnya. Atau mungkin pada saat kita masuk di ini loket imigrasi di situ kan ya. Di imigrasi itu misalnya kita pergi keluar negeri gitu yang menggunakan fingerprint misalnya di Malaysia gitu. Nah, dia minta kita melakukan scanning terhadap finger kita untuk diambil data kita. Contoh yang lain adalah wajah atau face-nya ini, face recognition. Nah, face recognition itu berfungsi juga untuk autentikasi tadi. Nah, dari contoh ya kami sederhana 3 contoh biometrik di sini. Di situ terlihat ada yang mudah untuk dilakukan, ada yang mungkin tingkat uniqueness-nya itu tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Bisa kita bedakan atau bisa kita perkirakan. Contoh adalah untuk yang iris tadi, itu memiliki tingkat uniqueness yang relatif tinggi, jadi sangat membantu untuk proses autentikasi. Karena autentikasi itu ada beberapa persyaratan dari data biometrik untuk bisa digunakan. Yaitu adalah sifat uniqueness-nya itu. Harus unik, tidak sama. Kalau 2 user mempunyai pola yang sama, ya berarti nggak bisa digunakan autentikasi ya. Karena kan tidak bisa dibedakan antara mana Budi, mana Edi, mana Ferdi, ya nggak sama. Ya, harusnya bisa dibedakan. Kemudian tingkat evaluasinya berdasarkan kemudahan untuk digunakan antara menggunakan mata dengan wajah atau face recognition. Itu kan juga jauh berbeda. Kalau menggunakan wajah itu tinggal menghadap kamera. Bahkan untuk kamera-kamera yang cukup bagus atau sumbernya cukup bagus, tidak perlu menghadap secara langsung. Itu bisa dikenali. Itu sudah banyak dapat aja misalnya di CCTV dan sebagainya. Sedangkan untuk yang penggunaan iris itu harus menggunakan secara langsung, jadi dipasang di depan mata kita. Mungkin sudah pernah ya untuk pengambilan data di EKTP di situ. Di EKTP itu kan data iris kita juga diambil juga. Kemudian fingerprint, nah ini antara ini ya kira-kira bisa dikatakan terletak di antara iris dan face recognition tadi. Itu lebih mudah digunakan daripada iris, tapi tingkatnya itu lebih, tingkat uniqueness-nya itu di bawahnya. Nah, kemudian ada apakah autentikasi dengan menggunakan biometrik itu juga memecahkan masalah
dari metode sebelumnya, misalnya password dan juga untuk KTP dan seterusnya. Nah, itu juga bisa dari satu sisi itu dikatakan memecahkan masalah untuk autentikasinya, tapi di sisi lain juga menjadi problem baru lagi. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pengambilan data biometrik, itu nanti akan mengakibatkan adanya data yang tersimpan di dalam medium yang ada. Sebagai contoh, kalau kita akan melakukan absensi ya di kantor-kantor gitu, itu kan berarti data fingerprint kita itu sudah tersimpan di sana, di database-nya sana. Kalau sudah tersimpan, kemudian itu diambil oleh pihak yang tidak berhak, nah apa yang akan terjadi di situ? Artinya adalah data itu sudah bisa diketahui oleh pihak lain dan bisa diduplikasi. Padahal kita hanya mempunyai 10 jari, kalau satu bisa diduplikasi, kita bisa menggunakan jari kedua, ketiga, dan sebagainya. Tapi kalau 10-10-nya itu sudah bisa diketahui secara keseluruhan, nah bagaimana kita bisa melakukan autentikasi di sini? Itu jadi masalah juga. Misalnya 10 jari kita di tangan itu sudah bisa diduplikasi, ya, polanya sudah diketahui oleh pihak lain. Nah, berarti untuk bisa melakukan autentikasi atau absensi, berarti kita menggunakan apa? Jari kaki, ya, buka sepatu dan seterusnya. Nah, itu kan ya, mungkin ya, itu ada masalah. Nah, itu ada solusi yang bisa digunakan ya untuk meminimalkan hal seperti itu, masalah tadi, yaitu dengan menggunakan seperti proteksi data fingerprint. Proteksi data fingerprint kalau kita bahas lebih lanjut itu sangat panjang nanti. Karena apa? Di situ datanya adalah bersifat dinamis. Berbeda dengan data yang bersifat statik seperti teks, seperti tulisan dan itu. Kalau dinamis itu sifatnya adalah kita memerlukan metode tersendiri. Nah, dari metode yang ada kemudian itu bisa digunakan meskipun sifatnya data geometrik adalah dinamis. Itu sudah dikerjakan oleh beberapa mahasiswa sebelumnya di tugas akhirnya. Ya, dulu ada yang membuat itu metodenya itu. Nah, mungkin kalau ada yang tertarik bisa melanjutkan lagi. Ada beberapa angkatan berapa saya lupa itu membuat ya mengembangkan, bukan menemukan baru lagi ya, tapi adalah melakukan modifikasi dari yang sudah ada. Jadi metode yang sudah ada itu dimodifikasi, misalnya untuk meningkatkan akurasinya dan sebagainya. Mungkin nanti ada yang berminat untuk melanjutkan topik seperti itu untuk tugas akhirnya. Yang dulu diambil studi kasusnya itu adalah di fingerprint. Di fingerprint atau sidik jari tadi. Itu yang datanya kita punya. Karena kalau untuk data AIS kita belum punya datanya, tapi mungkin sudah tersedia juga dataset yang ada. Kalau face recognition itu saya kira sudah banyak juga yang menggunakannya. Itu contoh dari autentikasi. Nah, autentikasi di sini adalah berkaitan erat dengan faktor berikutnya, yaitu adalah otorisasi. Otorisasi itu nantinya akan memberikan hak akses yang berbeda untuk setiap kelompok user yang ada. Jadi di user tertentu nanti akan diberi hak akses tertentu juga. Nah, yang dimaksud dengan user ini tidak mesti manusia ya, tidak mesti kita sebagai user secara subjeknya kita, tapi bisa proses. Karena komputer itu juga berhubungan antara satu device dengan yang lain. Misalnya yang ada di sini. Ini tentu juga berkaitan dengan yang ada di sini. Nah, di sini proses yang dihasilkan dari ini, misalnya di klien ini, tentunya nanti dia akan diverifikasi untuk bisa mengakses data misalnya yang ada di server ini. Untuk verifikasinya bagaimana? Yaitu ada mekanisme yang digunakan. Nah, kalau sudah mendapatkan autentikasi atau kebenaran bahwa usernya adalah benar sesuai yang dia klaim, maka nanti akan diberi hak yang sesuai. Jadi bisa melakukan operasi apa yang dia inginkan secara benar. Misalnya untuk delete file, copy file, execute, dan seterusnya.
Sedangkan jika hasil autentikasinya itu tidak sesuai, maka nanti hak aksesnya akan ditolak dan tidak bisa melakukan operasi yang diinginkan oleh usernya. Dia tidak bisa execute, tidak bisa read, tidak bisa write, dan sebagainya. Nah, untuk mekanisme otorisasi itu mungkin bisa kita sebenarnya lebih mudah. Misalnya kita kalau praktekkan langsung seperti halnya kalau kita menggunakan Unix di situ. Ada ya kan mungkin tahu ya, ada akses RWX itu. Read, write, execute ini contoh yang gampangnya. RWX, read, write, dan juga execute-nya. Siapa yang boleh read, siapa yang boleh write, dan siapa yang boleh execute untuk setiap data atau file yang ada di situ. Sehingga kita mengenal ada dual proses langkah. Ada dua proses yang perlu diikuti untuk mendapatkan otorisasi. Yang pertama adalah untuk autentikasi, yang kedua adalah untuk otorisasinya. Jadi dua hal ini adalah saling berkaitan. Otorisasi itu tentunya memerlukan authentication terlebih dahulu. Misalnya kita login ke Integra, tentu apa yang dilihat di screen-nya, hak akses yang ada antara mahasiswa dengan dosen walinya tentu berbeda. Jadi masing-masing harus autentikasi terlebih dahulu. Kemudian kita ambil contoh misalnya untuk proses FRS. Nah di situ mahasiswa kalau sudah lewat waktu FRS dia nggak akan bisa drop mata kuliah atau mungkin nambah mata kuliah dan sebagainya. Tetapi untuk yang dosen wali dia masih punya otorisasi. Dia bisa drop, bisa nambah mata kuliah sampai dengan minggu tertentu, misalnya sampai minggu ketiga misalnya. Itu masih bisa. Nah, untuk yang minggu berikutnya, mungkin sampai minggu ke-8, itu dia dosen wali sudah tidak punya otorisasi lagi. Jadi sudah hilang otorisasi untuk misalnya menambah mata kuliah. Mungkin yang tersisa masih drop mata kuliah, mungkin masih bisa. Tapi untuk menambah mata kuliah sudah tidak bisa lagi. Nah, di situ adalah contoh bagaimana kita bisa melakukan otorisasi tadi. Nah, otorisasi sendiri itu adalah dilakukan setelah adanya autentikasi, diverifikasi siapa user dan seterusnya. Nah, di proses autentikasi itu sebenarnya ya kita kembali lagi ke autentikasi. Ada dua macam istilah yang cukup berbeda. Ada verifikasi, ada recognition. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya, tapi seringkali dianggap sama. Ada recognition, ada verification. Itu pengertiannya adalah berbeda. Ada yang tahu mungkin apa perbedaannya? Ada yang punya pendapat nggak? Nggak ada. Ya mungkin kalian cari nanti ya. Apa bedanya verification dan recognition? Itu cukup berbeda. Pertama, misalnya untuk forensik itu nanti yang sering digunakan adalah yang recognition-nya. Untuk autentikasi, untuk login adalah verification dan seterusnya. Ya, jadi di sini untuk authentication ini itu adalah berkaitan dengan authorization. Jadi dua hal yang saling berkaitan. Authorization nggak bisa tanpa authentication. Nah, berikutnya adalah non-repudiation. Ada yang tahu non-repudiation? Ada yang tahu nggak? Kalau sudah tahu kita skip. Belum ada? Belum tahu ya. Oke. Non-repudiation atau kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut apa? Sebut diistilahkan sebagai non itu kalau di bahasa Indonesia ini sering disebut sebagai nir. Makanya ada wireless itu kalau di dalam kuliah itu menjadi nir kabel. Itu sebenarnya non kabel itu kan. Ada kuliah namanya nir kabel, jaringan nir kabel. Itu kalau di istilahnya adalah wireless. Nah, non-repudiation itu juga diartikan dengan istilah yang sama untuk non-nya. Nir juga, nir repudiation, nir penyangkalan. Artinya itu adalah satu user itu dia tidak bisa menyangkal bahwa dia telah melakukan suatu operasi terhadap misalnya data tertentu. Jadi, apa yang telah dilakukan
terhadap satu sistem, maka nanti muncul lognya untuk membuktikan bahwa apa yang dia kerjakan. Jadi kita login misalnya ke Integra, itu mungkin nanti kita akan ada lognya, apa yang kita kerjakan selama akses Integra tadi. Atau mungkin kita masuk ke internet banking. Ya, internet banking itu nanti ada lognya juga. Dari IP sekian, kemudian diakses, yang dilakukan adalah dia login, jam sekian login. Kemudian melakukan transfer sejumlah dana. Kemudian melakukan logout. Nah, itu kan ada lognya. Ya, itu yang digunakan untuk non-repudiation-nya, bukti untuk non-repudiation. Jadi dia tidak bisa menyangkal apa yang telah dilakukan. Nah, contoh lagi yang mungkin ini ya, contoh nyatanya yang pernah terjadi, itu adalah ada penggunaan software yang ilegal di kampus. Ya, ada yang misalnya menginstall software ilegal di lab, kemudian dia menjalankan software tadi. Nah, itu nanti akan terdeteksi misalnya oleh yang punya software, perusahaan yang punya softwarenya. Dan itu pernah terjadi. Ya, softwarenya ilegal, terdeteksi. Nah, nanti perusahaannya itu yang punya software tadi, misalnya apa ya, yang Office misalkan dari Microsoft, Windows dari Microsoft. Nah, itu software yang lain lagi, beda, bukan dari yang Microsoft. Itu ketahuan bahwa itu adalah software ilegal. Nah, nanti ketahuan juga ini lokasinya yang mengakses di mana. Jadi akan ketahuan ini dari kampus ITS. Kampus ITS di mana posisinya? Siapa yang melakukan instalasi atau running program tadi? Nah, itu nanti kemudian bisa dicari. Ya, dulu ada yang dari lab tertentu di departemen tertentu itu menggunakan software ilegal. Nah, bagaimana ya kita mencari ya? Dari petugasnya itu yang mencari. IP-nya di mana, kemudian lokasinya di mana. Setelah ketemu kemudian usernya siapa, kan ketahuan di situ. Nah, ada lognya di situ. Jadi nggak bisa menyangkal lagi. Termasuk yang tadi kita buat contoh itu akses artikel atau paper yang terdapat di IEEE. Itu yang nggak boleh menggunakan robot nanti. Itu ada lognya juga, sehingga bisa diketahui siapa yang download paper sejumlah ribuan seperti ini. Nah, itu. Padahal kalau secara logik, paper ribuan itu nggak akan terbaca. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk bisa membaca sampai misalnya 10.000 paper itu. Nah, waktunya nggak akan mencukupi untuk belajar dalam satu semester pun. Itu. Jadi itu ada lognya. Nah, dengan adanya log itu kemudian nanti bisa digunakan untuk memenuhi prinsip non-repudiation. Jadi tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa menyangkal lagi bahwa dia yang melakukan operasi tadi, misalnya download paper sejumlah ribuan. Kemudian misalnya melakukan transfer sejumlah uang ke pihak lain dan seterusnya, itu ada catatannya lagi. Nah, lognya itu sendiri nanti bisa juga digunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya selain untuk non-repudiation, yaitu apa? Misalnya untuk audit. Untuk proses audit, apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian juga untuk perbaikan berikutnya dan seterusnya. Itu. Jadi ada log filenya. Seperti itu. Termasuk pada saat kita browsing, mungkin semua sudah tahu ya, bahwa pada saat browsing itu kita tidak bebas secara mutlak. Karena ada lognya juga. Apa yang kita buka, alamatnya apa, kemudian apa yang kita lakukan, itu kan ada di situ. Bisa dicari untuk forensik. Itu. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan security property. Ada confidentiality, integrity, availability, authorization, authentication, authorization, non-repudiation, dan juga ada faktor-faktor lain ya. Jadi tidak hanya terbatas pada 6 faktor ini saja. Masih banyak faktor yang lain. Misalnya adalah dari sisi scalability-nya. Scalability itu misalnya adalah jika, kita ambil contoh lagi, Integra misalnya, itu adalah bisa berjalan dengan baik, bisa digunakan untuk melakukan FRS secara online untuk mahasiswa angkatan 2000, kan berapa? Angkatan 2017 ya ini ya, 18 itu.
yang jumlahnya adalah misalnya anggap aja 300. Jadi 300 bersamaan masih bisa. Tapi misalnya digunakan untuk 1.000 mahasiswa yang seluruhnya dari informatika. 1.000 mahasiswa ternyata sistemnya nggak bisa, down misalnya. Nah itu kan masalah di scalability-nya. Diakses yang bersamaan dengan jumlah yang besar, yang masif, itu jika dilakukan misalnya akan mengakibatkan data tidak bisa diakses atau servernya down dan sebagainya. Berarti di situ adalah tentang scalability-nya. Sehingga jika kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam memproteksi suatu data, kita bisa fokus di situ. Misalnya kita fokusnya ke confidentiality-nya, atau mungkin kita fokus ke availability-nya dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau suatu data itu ingin kita protect semaksimal mungkin? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Mungkin nggak dilakukan? Atau bagaimana cara kita bisa melakukan proteksi itu? Dengan memperhatikan misalnya faktor-faktor tadi, mulai dari confidentiality sampai scalability-nya tadi. Apakah semuanya harus terpenuhi atau boleh sebagian saja atau mungkin tidak usah terpenuhi semuanya, itu sudah oke misalnya. Gimana kira-kira? Ada pendapat? Ada punya pendapat? Ada pendapat bisa berbeda-beda ya, tidak harus sama. Silakan, mungkin ada yang menyampaikan. Ada nggak? Nggak ada? Ya? Halo. Halo ya, dengan siapa ini? Halo. Seina, Pak, saya. Sheila. Oh, Sheila itu ya. Gimana? Ya, Pak. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya itu tergantung dari kebutuhannya, butuh secure-nya di sisi apa. Tapi mungkin kalau dari yang secara general yang pasti harus 3 hal itu dipenuhi, ya confidentiality, integrity, dan availability. Karena kalau itu satu aja nggak terpenuhi, maka ya sia-sia gitu kita buat apa melakukan sekuritas yang nggak bisa diakses, atau bisa diakses yang nggak boleh, ataupun misalkan datanya berubah. Tapi kalau dari masalah yang lainnya, misalkan non-repudiation atau scalability, itu tergantung dari seberapa perlunya kita akan hal-hal tersebut. Jadi misalkan kalau benar-benar memang sudah company yang besar dan memang mereka butuh melakukan itu, ya maka bisa dilakukan karena kan juga harus lihat dari segi cost yang dikeluarkan untuk melakukan hal itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan yang lain, ada nggak? Ada. Mungkin saya, Pak. Ya, siapa ini? Imam Raffi. Imam Raffi, ya gimana Imam Raffi? Kalau dari saya, scalability kurang lebih sama kayak Shena ya, bakal tergantung sama mungkin human resource-nya gimana bikinnya, mereka bisa atau nggak bikin yang scalable. Kalau untuk non-repudiation ini menurut saya suatu yang mungkin hampir sama pentingnya sama yang sebelum-sebelumnya. Soalnya non-repudiation ini bakal jadi standar pertanggungjawabannya untuk terjadi apa-apa. Kan kalau di bisnis biasa misalnya pasti melakukan apa-apa itu perlu ada pertanggungjawabannya. Misalnya pembelian apa-apa harus ada resipnya dan ditandatangani oleh siapa, dan untuk persetujuan apa semuanya juga biasanya tanda tangan. Nah, itu bentuk non repudiation yang mungkin non digital yang kayaknya untuk semua. Ya, jadi itu tadi yang disampaikan oleh Saina dan Raffi. Ya, memang seperti itu bahwa untuk melakukan proteksi suatu data atau mungkin hal yang lain ya, itu kita melihat dulu kira-kira apanya yang kita fokuskan itu. Apakah integritinya ataukah mungkin availability dan seterusnya. Nah, tapi tentu saja ada fokusnya, terutama yang 3 tadi disebutkan. Yang disebut sebagai CIA, nah istilahnya ya. Confidentiality, kemudian ada integrity, dan juga untuk availability-nya. Itu terutama. Tapi itu juga tidak pasti keseluruhannya harus terpenuhi. Misalnya, kalau kita menuliskan cerita tentang perjalanan kita, misalnya jalan-jalan.
ke suatu pegunungan, ya, ke daerah tertentu di pegunungan. Kita menuliskan dalam bentuk blog di website itu. Apakah kita perlu confidentiality? Perlu nggak? Ya, kita menuliskan misalnya data di blog. Itu kan tujuannya untuk apa? Untuk bisa dibaca sebanyak mungkin oleh user. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Kalau kita gunakan confidentiality di situ, berarti hanya pihak-pihak tertentu saja yang boleh mengaksesnya. Nah, itu tentu tidak sesuai dengan tujuan kita sebelumnya. Misalnya untuk agar dibaca oleh sebanyak mungkin readernya. Nah, itu. Di confidentiality-nya. Kalau integrity, ya, mungkin bisa dikatakan itu diperlukan. Artinya apa? Apa yang kita tulis itu memang tulisan kita. Yang ada di situ ada tulisan kita sendiri, dan itu tidak dimodifikasi oleh pihak lain. Misalnya itu dari sisi integrity-nya. Kemudian dari sisi availability-nya, misalnya adalah agar tulisan yang di blog itu bisa terbaca oleh banyak orang, berarti harus tersedia 24 jam. Jadi harus selalu on untuk servernya, nggak boleh mati. Nah, itu berarti availability-nya diperlukan. Jadi situ fokusnya adalah misalnya untuk integrity dan availability misalnya. Untuk confidentiality-nya mungkin tidak diperlukan. Termasuk untuk autentikasinya, karena nggak perlu autentikasi untuk membacanya. Kemudian otorisasi juga tidak diperlukan. Dan seterusnya. Tapi mungkin di kasus yang lain, itu sangat diperlukan untuk mengakses website. Misalnya untuk transaksi internet banking, nah situ kita perlu melakukan autentikasi. Kemudian dari sisi integrity-nya atau mungkin dari sisi availability-nya itu juga diperlukan. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Nah, kita bisa pilih mana kira-kira yang diperlukan untuk saat itu. Karena untuk setiap proses nanti ada cost-nya tadi yang disebutkan. Ada cost yang harus dibayarkan. Cost ini bisa bermacam-macam. Bisa biaya secara finansial, bisa berupa waktu, bisa juga berupa resource-nya atau effort yang ada. Jadi bermacam-macam di situ. Baik, ini adalah tentang tadi ya aspek-aspek yang ada di dalam security. Berikutnya kita mengenal adanya aspek security. Itu bisa kita artikan ada security attack, ada security mechanism, dan ada security service. Security attack itu adalah merupakan action ya, yang bisa kita istilahkan itu mengkompromis. Jadi, kalau kita banyak baca artikel yang berkaitan dengan security, itu sering kita jumpai istilah kompromis di sini. Kompromis di sini artinya adalah jika suatu sistem itu sudah bisa diserang atau diambil alih, itu disebut sebagai kompromis. Kemudian ada security mechanism atau mekanisme security, atau itu berupa suatu proses yang didesain untuk mendeteksi, kemudian selain mendeteksi adalah untuk menghindari dan juga untuk melakukan recovery dari suatu security attack. Itu ada security mekanismenya, misalnya prosedurnya dan seterusnya. Kemudian ada security service. Nah, security service ini adalah bisa mengimplementasikan dari security mechanism. Jadi mengimplementasikan beberapa security mechanism untuk memberikan perlindungan terhadap sistem yang ada di sini. Jadi bisa mengimplementasi satu atau lebih mekanisme yang ada dari security mechanism ini. Ini kalau dikumpulkan menjadi security service tadi. Sedangkan untuk standarnya itu bisa kita mengikuti beberapa standar yang ada. Sebagai contoh di sini ada UTX 800 di sini security arsitektur untuk OSI dan seterusnya. Jadi banyak standar yang bisa kita gunakan, termasuk untuk dokumentasinya. Kemudian terdapat beberapa terminologi yang berkaitan dengan security di sini. Yaitu ada istilah threat. Threat itu kalau kita artikan berupa suatu ancaman. Jadi kondisi di mana terdapat kemungkinan yang menyebabkan adanya kerusakan atau kehilangan di sini, loss atau harm-nya di sini. Jadi sifatnya itu masih belum terjadi, di potensial berarti masih belum terjadi.
kemungkinan akan bisa digunakan untuk mengeksploitasi sistem yang ada. Sifatnya adalah threat-nya, ancamannya. Contoh, kemudian ada vulnerability. Jadi kalau threat adalah faktor eksternalnya, kalau vulnerability itu adalah suatu kelemahan yang ada di dalam atau dari pihak internalnya, dari targetnya itu. Suatu kelemahan dalam suatu sistem komputer yang mungkin nanti bisa dieksploitasi sehingga menyebabkan adanya loss atau harm di sini, ya, kehilangan atau kerusakan itu. Ini vulnerability, kelemahannya. Kemudian ada attack. Nah, perbedaannya adalah jika threat tadi itu masih bersifat potensial, ya, di sini, maka untuk yang attack itu sifatnya adalah action. Jadi kalau di sini tadi adalah potensial, di sini sudah berubah suatu action atau kejadian. Jadi sudah dilakukan penyerangan, sudah dilakukan untuk mengeksploitasi vulnerability yang ada. Di sini saling berkaitan vulnerability-nya di sini. Sedangkan yang keempat ada terminologi lagi, yaitu adalah kontrolnya. Kontrol di sini adalah merupakan antisipasi, langkah antisipasi yang mungkin dilakukan untuk menghindari adanya attack tadi. Nah, kalau ini kita buat contoh yang gampang, apa misalnya ada threat, ada vulnerability, ada attack, dan juga ada kontrolnya. Misalnya apa? Kita mempunyai suatu sistem komputer yang terhubung ke internet, ke dalam jaringan luar. Gitu ya. Nah, sistem komputer kalau jika terhubung ke jaringan yang lain atau terhubung ke lingkungan yang lain, itu otomatis ada threat-nya di situ. Ada kemungkinan pihak lain akan melakukan attack. Nah, misalnya ada virus atau malware ya, kita silakan di situ. Ada malware yang mungkin bisa mengakibatkan adanya kerusakan atau hilangnya data dan sebagainya. Itu adalah threat-nya. Kemudian vulnerability-nya apa kira-kira? Ya, misalnya adalah bahwa sistem yang ada itu tidak mempunyai antivirus yang memadai. Antivirusnya, sebagai contoh, sudah tidak pernah diupdate lagi. Mungkin sudah sekian lama sih ya, mungkin sudah setahun misalnya, tidak pernah diupdate untuk antivirusnya. Padahal virus yang terbaru itu sudah mengalami perkembangan, sudah ada update-nya. Maka di sini kita akan menjadi vulnerability. Jadi sudah tidak up to date lagi antivirusnya. Sementara virus yang di luar itu sudah lebih maju lagi. Sehingga ini menjadi vulnerable. Vulnerable artinya adalah lemah. Jadi bisa diserang oleh malware tadi. Nah, jika virus yang ada itu benar-benar masuk dan melakukan kerusakan di situ, maka itu sudah terjadi attack di sini. Attack-nya sudah terjadi sehingga mengakibatkan adanya ini tadi loss atau harm, ya, kerusakan atau kehilangan tadi. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melakukan kontrolnya atau countermeasure-nya? Itu adalah misalnya apa yang kita bisa lakukan adalah dengan menginstal update atau mengupdate antivirus yang ada. Jadi kita update antivirusnya secara berkala, mungkin setiap bulan. Nah, itu merupakan salah satu kontrol yang bisa dilakukan untuk menghindari adanya attack tadi. Nah, tapi di banyak di beberapa literatur itu antara attack dan threat ini kadang disamakan. Ya, ada threat, ada attack, bisa dianggap sama. Tapi sebenarnya adalah kalau kita artikan threat itu adalah belum terjadi, tapi masih berupa potensi saja. Sedangkan attack itu jika sudah benar-benar terjadi di situ. Kemudian ada tadi kita sebut sebagai security attack. Nah, security attack di situ bisa kita bedakan menjadi dua. Ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya aktif. Nah, apa kira-kira perbedaannya? Nah, ini kita gambarkan dari apa yang sifatnya pasif atau kita sebut sebagai passive attacks. Ini misalnya ada user namanya adalah Bob dan ada Alice. Nah, ini adalah merupakan nama-nama yang cukup populer ya, kalau kita mempelajari masalah security. Jadi ada namanya Bob, ada nama Alice, ada nama Charlie, ada nama Bob, dan seterusnya. Nah, itu nama-nama yang sering ada. Nah,
Di sini adalah contohnya POP, dia mengirimkan message ke Alice yang melewati suatu jaringan. Nah, kita anggap ini adalah suatu cloud, ya, bentuk misalnya jaringan internet. Nah, pada saat pengiriman message ke Alice, di sini ada Dart. Dart ini dia ikut mengambil message yang dikirimkan oleh Bob tadi. Jadi, message yang dikirimkan ke Alice, ini kemudian diambil oleh Dart, masuk di sini. Dart. Sehingga Dart ini nanti bisa membaca apa yang dikirimkan oleh Bob. Jadi bukan hanya Alice, tapi Dart bisa mengetahuinya. Tapi di sini adalah Dart tidak melakukan apapun. Jadi tidak memanipulasi, tidak memodifikasi message tadi. Dia hanya ikut membaca saja, mengetahui apa isinya dan seterusnya. Jadi tidak ada perubahan. Apa yang diterima oleh Alice ini adalah sama dengan apa yang dikirimkan oleh Bob. Jadi Dart hanya membaca. Seperti ini. Nah, ini disebut sebagai pasif, ya. Sebagai passive attack. Jadi tidak ada aktivitas untuk memodifikasi data tadi. Itu. Jadi membaca message-nya. Nah, untuk passive attack itu bisa berupa misalnya ya, pasif itu adalah bisa bentuknya adalah interception. Intercept itu apa artinya? Menyadap itu mungkin ya. Bisa kita artikan penyadapan itu. Passive interception. Itu bisa berupa eavesdropping. Eavesdropping berarti ikut mendengarkan, berarti tadi ikut mendengarkan apa yang message kirimkan, apa yang oleh Bob kirimkan berupa message ke Alice tadi. Jadi berupa eavesdropping, ikut mendengarkan apa yang dikirimkan oleh Bob. Kemudian memonitor, jadi melakukan monitoring, misalnya memonitor trafficnya, atau mungkin juga kontennya dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, mungkin untuk masalah interception atau penyadapan ini secara nggak langsung pernah kita pelajari dulu di kuliah sebelumnya. Pada saat masih offline ya, saya kira pernah. Yaitu di kuliah apa? Jaringan komputer di situ. Harusnya itu sudah pernah dipelajari di situ di praktikumnya di modul awal itu. Itu adalah passive interception. Jadi tujuan dari passive interception itu adalah untuk mendapatkan informasi yang sedang ditransmisikan atau sedang dikirimkan. Jadi pada saat informasi itu dikirim, maka di sini si interseptornya ini dia ikut mengambil datanya. Nah, contohnya di sini adalah release of message content, kemudian traffic analysis, jadi seperti yang tadi, dianalisis trafficnya. Pada saat itu bagaimana trafficnya, misalnya trafficnya banyak sekali, data yang dikirimkan dan seterusnya. Tapi tidak ada perubahan apapun dalam pasifnya. Berbeda dengan yang active attack atau penyerangan secara aktif. Nah, di sini Bob mengirimkan message ke Alice. Sementara datnya ini dia ikut melakukan penyadapan tadi atau intercept. Tapi dia ikut merubah datanya. Jadi dia mengambil data, dat ini mengambil data yang dikirimkan oleh Bob. Kemudian dat ini akan merubahnya dan mengirimkannya juga ke Alice. Sehingga Alice di sini nanti ya, itu adalah menerima message yang sudah dimodifikasi oleh dat. Sedangkan message yang dari Bob tadi ini tidak diterima. Jadi ini terhapus, tidak bisa dikirimkan karena sudah diambil oleh dat tadi. Jadi message-nya adalah menuju ke dat, kemudian dimodifikasi. Di sini datanya diubah. Misalnya Bob melakukan transfer, kemudian datanya itu diubah oleh dat dari yang seharusnya adalah 100.000, kemudian diubah menjadi tambahin 01 misalnya menjadi 1 juta. Nah, itu sudah jadi perubahan data di situ. Misalnya Alice-nya di sini adalah servernya. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Sehingga intinya adalah apa? Dari aktif ini nanti ada perubahan data yang dilakukan oleh penyadapnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh, kalau kita melakukan telepon, misalnya menggunakan WhatsApp, kira-kira bagaimana? Apakah bisa diintercept atau enggak?
kalau misalnya terjadi intercept, nah, apa yang terjadi? Apakah dari aktif atau pasifnya? Ada yang punya pendapat enggak? Nah, ini yang terjadi ya apa di secara nyata. Kalau ini adalah teorinya. Bagaimana secara nyatanya? Apakah bisa atau tidak? Ya tentunya juga tergantung juga ya bagaimana untuk teknologinya. Karena kita juga tahu bahwa misalnya di WhatsApp itu kan ada end-to-end encryption. Apa itu maksudnya end-to-end encryption? Apa itu enkripsi? Nah itu jadi bagian dari materi berikutnya ya untuk enkripsi dan seterusnya di situ. Gitu. Jadi ada active attack, ada pasif. Nah yang aktif tadi itu adalah termasuk untuk memodifikasi dari suatu data stream, dari aliran data yang mana untuk active attack ini nanti bisa dibedakan menjadi beberapa. Nah di antaranya itu adalah masquerade. Ada modifikasi, ada denial of service sebenarnya tadi. Denial of service ini bisa yang sifatnya sengaja ataupun yang tidak disengaja. Kalau yang tidak disengaja misalnya tadi berkaitan dengan scalability. Kita akses suatu server dengan jumlah user yang bersamaan, misalnya FRS di Integra, jumlah misalnya 10.000 user secara bersamaan, ternyata sistemnya nggak mampu, akhirnya down. Nah, itu yang tidak sengaja. Tapi sudah mengakibatkan adanya denial of service. Denial of service ini yang kita sering kenal istilahnya sebagai DOS atau DOS itu. Kalau itu nanti ada secara distributed, maka disebut sebagai DDoS. Distributed DOS. Nah, dari apa yang kita bahas tadi, kemudian bisa kita buat skemanya. Itu ada passive attack. Passive attack ini terutama adalah berkaitan dengan interception. Nah, kalau interception kira-kira apa yang terpengaruh di situ? Ya, yang terpengaruh adalah di bagian confidentiality-nya. Jadi apa yang data yang dikirimkan itu nanti sudah tidak konfidensial lagi karena sudah diketahui oleh pihak lain yang tidak berhak di situ, yang unauthorized. Bisa berupa resume message, kemudian bisa traffic analysis dan seterusnya. Sedangkan yang aktif ini bisa bermacam-macam. Bisa berupa interruption yang berkaitan dengan availability-nya, sudah terinterrupt, ya tersedia. Kemudian ada modification, berarti adalah bermasalah dengan integrity dari suatu data. Dan juga ada fabrication, ini juga berkaitan dengan integrity-nya. Nah, apa ini maksud dengan interrupt, modifikasi, application? Nah, bisa menjadi bahan lagi. Nah, demikian dari yang kita bahas ini. Silakan, mungkin ada yang ingin kita diskusikan. Silakan. Atau kalau kita misalnya studi kasus ya yang ada sekarang, yang beberapa hari yang lalu misalnya ada berita, misalnya data yang ada di suatu aplikasi e-hack di situ. Itu kan ada yang bisa diambil oleh pihak yang tidak berhak. Data e-hack, data kesehatan. Ada namanya siapa, misalnya seperti itu. Mungkin ada data berkaitan dengan vaksin, atau mungkin berkaitan dengan sakitnya apa, dan seterusnya. Nah, itu adalah, kalau memang itu terjadi, itu adalah hal yang perlu perlu diwaspadai. Karena data kesehatan adalah merupakan data yang masuk kategori confident. Kalau di dalam bidang information security itu nanti ada beberapa tingkatan data itu. Ada namanya classified, ada unclassified dan seterusnya. Ini menandakan tingkat pentingnya suatu data. Atau mungkin kalau kita di sini mungkin kadang melihat ada dokumen ditulisi rahasia, sangat rahasia dan seterusnya. Termasuk untuk dokumen ujian, dulu kita ujian ya, ujian akhir sekolah misalnya itu kan ada dokumen rahasia. Nah itu termasuk di situ. Nah kalau misalnya data kesehatan itu juga penting
Karena itu juga berkaitan dengan aspek yang lain lagi. Misalnya apa? Itu asuransi. Gitu. Kalau misalnya orangnya sakit, tentu asuransi juga memberikan apa hal yang berbeda ya, untuk membedakannya dengan orang yang yang tidak sakit. Yang sehat, orang sakit untuk dibedakan di situ. Itu contohnya. Atau mungkin juga berkaitan dengan data lain, berkaitan dengan data-data pribadi atau personal. Contohnya adalah untuk nama, kemudian golongan darah, kemudian ada lagi yang seharusnya dirahasiakan adalah nama ibu kandung dan seterusnya. Karena kalau kita melakukan autentikasi, baik di jadi biasanya di perbankan gitu ya, bisa kita menggunakan phone banking atau mungkin datang langsung ke banknya juga, itu juga biasanya adalah ditanyakan untuk melakukan autentikasi tadi. Jadi data-data yang seperti itu seharusnya adalah kita simpan, tidak untuk kita publikasi. Tapi sering juga kita menjumpai adanya data-data yang malah dipublikasikan oleh pemiliknya. Misalnya data vaksin itu kan ada sertifikat vaksinnya dipasang secara umum. Nah, itu kan nggak perlu sebenarnya. Ya, dan memberikan sesuatu informasi yang seharusnya kita jaga sendiri. Nah, itu. Jadi faktor dari personalnya itu juga berpengaruh di dalam menjaga keamanan dari suatu informasi di situ. Nah, demikian. Silakan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Silakan. Gimana? Prananda ya. Ya. Iya, baik. Ada yang mungkin mencoba memberikan pendapatnya. Bagaimana kira-kira? Ada yang mencoba kita berdiskusi? Ya ada. Ya, yang pasti bahwa kalau kita baca dokumennya di situ, itu kan ada tulisan end-to-end encryption kan ya, di situ ya. Artinya apa? Untuk end-to-end encryption itu kan berarti mulai dari awal sampai akhir kepada end user itu kan sudah terencrypt. Ya, itu nanti di bagian berikutnya itu ada skema bagaimana proses enkripsinya itu dan bagaimana jika data itu sudah terencrypt. Itu nanti seakan-akan itu sudah masuk ke dalam suatu jalur tertentu, tunnel yang kita sebut sebagai tunnelnya itu. Yang mana kalau tunnelnya itu kuat, itu sulit untuk ditembus. Jadi misalnya kalau kita gambarkan di sini, misalnya di sini satu pihak, di sini Alis, di sini Bob misalnya. Nah, ini kalau di sini sudah terencrypt, maka di sini akan terbentuk suatu tunnel. Seakan-akan ya secara fisiknya itu sebenarnya sama, tapi secara logiknya itu akan ada tunnel tersendiri, tunnel atau terowongan di situ. Nah, ini jalur ini hanya bisa dilewati oleh yang user yang sudah terautentikasi tadi di sini, saling bertukar. Nah, kalau ini pihak lain yang akan masuk ke sini, ya ini tergantung apakah tunnel yang dibuat ini ya, dari sini sampai sini ini kuat atau enggak. Nah, ini sangat tergantung dari misalnya algoritmanya. Ya, kita membahasnya dari sisi logiknya, karena kalau secara fisiknya ini sebenarnya akan sama aja. Tapi secara logik ini ada berupa tunnel. Nah, kalau ini adalah tunnelnya ini kuat, berarti ini pihak luar juga nggak bisa ngambil di sini. Apa yang dia dapatkan hanya berupa data-data yang nggak terbaca, yang sudah teracak, random, nggak bisa dibaca. Yang siapa yang bisa membaca? Ya tentunya pihak yang di sini dan pihak yang di sini. Nah, kemudian ada lagi siapa? Ya yang membuat algoritmanya tentunya kan yang dia tahu. Tentu mungkin dia sudah tahu apa data untuk membongkar data yang terkirim di sini. Itu yang sebagai gambarannya.
Nah, seberapa kuatnya yang di sini ya, ini kalau tergantung dari algoritmanya tadi. Tapi saya kira apa yang ada di sini yang kita gunakan untuk dari sisi aplikasi itu adalah sudah, nah, saya kira sudah sangat kuat ya algoritma yang digunakan di situ. Algoritma untuk enkripsi dan sebagainya. Itu saya kira tidak semua bisa memanfaatkan, istilahnya adalah break-nya, memecahkannya. Yang bisa dilakukan untuk agar bisa masuk ke tunnelnya ini adalah apa? Kita tahu nanti ada istilahnya key-nya itu apa, kuncinya untuk masuk situ. Nah, siapa yang bisa masuk? Ya, saya kira tentunya yang membuatnya. Nah, apakah di sini pihak yang di sini itu nanti akan bekerja sama dengan pihak yang membuatnya di sini? Nah, itu sudah masalah lain lagi. Nah, seperti itu. Karena kalau dari sisi legalitas, dari sisi hukum, itu mungkin juga memungkinkan hal seperti itu. Misalnya untuk keamanan dan seterusnya. Itu saya kira bisa terjadi. Saya kira seperti itu. Sama-sama. Ada lagi, silakan. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada. Ya. Untuk yang belum absen, silakan absen dulu ya. Yang belum absen tadi, silakan untuk absensi. Pastikan sudah bisa absen. Ada 43, silakan dipastikan absensi semua. Karena eman-eman kalau nggak absen nanti kan secara otomatis tidak bisa dikenali. Oke ya, baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira kita akhiri dulu untuk kuliah kita hari ini. Ya, artinya kita bisa lanjutin lagi di minggu depan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.